Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aset tetap. Saya Nabila Indah. Saya Arvina Pramudita. Saya Putri Amalih Ferdausi. Saya Rizky. Yang pertama ada pengertian aset tetap. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012 PSAK nomor 16, pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang satu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan dua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau 1 tahun. Selanjutnya, aset tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset berwujud adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berwujud atau ada secara fisik serta tidak dimasukkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aset tetap berwujud dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tanah, 2 bangunan, 3 kendaraan, 4 mesin, 5 peralatan. Yang kedua ada aset tidak berwujud, merupakan aset jangka panjang yang tidak eksis secara fisik yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aset tidak berwujud terdiri dari 1. Hak paten, 2. Hak cipta dan merek dagang, 3. Goodwill. Selanjutnya, pengakuan aset tetap dalam akuntansi keuangan. Pengakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16 paragraf 7 dijelaskan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika hanya jika A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. B. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pengakuan aset tetap dalam akuntansi perpajakan. Yang A. Nilai awal. Metode perpajakan mungkin menggunakan nilai historis aktual, sedangkan akuntansi keuangan mungkin menggunakan nilai historis yang disesuaikan. B. Ada penggantian dan perbaikan. Yang C. Ada penyusutan dan amortisasi. D. Peningkatan nilai aset tetap. Salah satu faktornya revaluasi aset. Revaluasi aset tetap dilakukan untuk menilai kembali nilai aset berdasarkan harga wajar, yang dapat meningkatkan nilai aset tetap. Selanjutnya yaitu pengeluaran aset tetap. Menurut akuntansi keuangan PSAK nomor 16, pengeluaran untuk aset tetap merupakan pengeluaran yang nilainya besarnya atau material bagi suatu perusahaan tersebut. Pengeluaran untuk aset tetap ini terjadi selama masa penggunaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengeluaran modal atau capital expenditure, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset atau biaya yang dikorbankan oleh perusahaan mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang kedua merupakan pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang dikorbankan perusahaan hanya bermanfaat selama kurang dari satu periode akuntansi dan dinyatakan sebagai biaya operasi perusahaan pada periode terjadinya pengeluaran. Next slide. Selanjutnya, menurut akuntansi perpajakan, pengeluaran aset tetap ini mengacu pada perlakuan biaya-biaya terkait aset tetap berwujud dalam perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengakuan awal dari pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berwujud diakui sebagai biaya perolehan aset. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap harus diakui sebagai harga perolehan aset. Next slide. Yang selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap. Menurut akuntansi keuangan PSAK 16, aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah harga setelah harga tunai pada tanggal pengakuan. Pengukuran setelah pengakuan terdapat dua model kebijakan akuntansi yang diambil perusahaan dalam PSAK 16 tahun 2017 dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama, yaitu model biaya dan model revaluasi. Next slide. Selanjutnya, menurut akuntansi perpajakan, aset tetap berwujud diukur dan diperhitungkan berdasarkan beberapa prinsip dan metode yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan PSAK, yang dimana pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada terjadinya. Paragraf 7 PSAK 16 revisi tahun 2007 memberikan kriteria atas biaya perolehan aset tetap yang harus diakui sebagai aset. Biaya perolehan aset tetap ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika
Yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Menurut akuntansi keuangan, aset yang dapat disusutkan terlebih dahulu harus dikelompokkan berdasarkan masa manfaatnya. Akuntansi komersial biasanya mengelola estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan berdasarkan pertimbangan berdasarkan pengalaman dengan aset serupa. Beban penyusutan dialokasikan pada setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset tetap dengan menggunakan berbagai metode. Penggunaan metode penyusutan memerlukan penerapan yang konsisten tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, sehingga diharapkan dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode. Nah, metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap antara lain yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus ini biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat aset tetap berwujud tersebut. Kemudian metode saldo menurun. Besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Kemudian metode jumlah unit. Dari tiga metode tersebut kita juga dapat menggunakan metode lainnya sesuai dengan aset tetap tersebut. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap dalam akuntansi perpajakan. Aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari periode ke periode. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu. Dalam melakukan penyusutan, tentu memperhatikan dasar yang digunakan untuk menyusutkan. Apabila dasar penyusutan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak sama, seharusnya akan menghasilkan jumlah penyusutan yang sama dengan asumsi menggunakan metode penyusutan yang sama. Adanya pengelompokan harta berwujud berdasarkan masa manfaat dan sekaligus penetapan presentase tarif berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang PPh. Yaitu pelepasan aset tetap. Menurut akuntansi keuangan, penghentian dan pelepasan pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAK 16 paragraf 67. Nilai tercatat suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat penjualan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan dan dapat diharapkan dari penggunaan dan penjualannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatatnya dan dicatat dalam laba rugi, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan. Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penjualan aset tetap, penyewaan dalam sewa pembiayaan, kemudian disumbangkan. Imbalan yang diterima atas penjualan aset tetap pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar. Apabila pembayaran ditangguhkan, imbalan yang diterima terlebih dahulu dicatat dalam jumlah harga jual tunai
Selisih antara nilai nominal dan harga jual tunai diakui sebagai pendapatan bunga. Pendapatan yang mencerminkan pertimbangan sebenarnya atas piutang usaha. Penghapusan atau pelepasan aset tetap bukanlah hal yang biasa terjadi pada bisnis. Dalam aspek ini, perusahaan perlu menanamkan sejumlah pertimbangan sebelum mereka dapat melanjutkan penghapusan aset tetap. Pertimbangan ini terutama terdiri dari nilai buku bersih yang tercatat dari perusahaan dan pertimbangan pembelian yang ditawarkan sebagai gantinya. Yang selanjutnya yaitu pelepasan aset tetap menurut akuntansi perpajakan. Pelepasan aset tetap dalam akuntansi perpajakan melibatkan pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan harus memperhitungkan nilai buku aset dan mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan metode pelepasan yang dipilih. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tetap dikelola dengan efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penyajian dalam akuntansi. 1. Pengakuan aset tetap. Aset tetap harus diakui secara wajar dan mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16. Pengakuan ini mencakup penentuan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan dan umur manfaat atau tarif penyusutan. Kedua, penyusutan aset tetap. Aset tetap harus membebankan biaya depresiasi secara konsisten pada setiap periode. Metode penyusutan yang digunakan harus sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Nilai sisanya pada akhir periode ini juga perlu dicatat dengan baik. Ketiga, aset tetap. Menurut perpajakan, aset tetap harus dimiliki dan digunakan dalam usaha atau untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Masa manfaat aset tetap harus lebih dari 1 tahun. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Selanjutnya, pengungkapan dalam akuntansi perpajakan. 1. Penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sesuai dengan PMK 79 tahun 2023. Penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Penilai harus berpedoman pada standar penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia atau KEPI, dan ketentuan perundangan lain yang berlaku. Kedua, aktiva tetap yang dapat disusutkan atau depreciable assets seperti bangunan dan mesin harus dinilai dengan mempertahankan metode penyusutan yang digunakan masa manfaat atau tarif penyusutan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Kedua, pengakuan aset tetap dalam akuntansi. Menurut PSAK nomor 16 tahun 2011, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika entitas kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Ketiga, informasi pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi terkait aset tetap, termasuk dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan penilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada. Selanjutnya, informasi mengenai penyusutan seperti nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, dan masa manfaat atau tarif penyusutan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.